Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rozak dari absen 13 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan VOC di Nusantara. Pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara yang dinamai Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang biasa kita sebut VOC, atau yang disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Tujuan dibentuknya VOC antara lain, yang pertama, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok ataupun kongsi dagang di Belanda yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, untuk memperkuat kedudukan Belanda dalam bersaing dengan para pembisnis atau para pedagang dari negara lain. VOC mempunyai hak oktroy atau hak istimewa. Kebijakan-kebijakan VOC di negara jajahan antara lain, yang pertama, melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, melakukan ekstirpasi. Ekstirpasi adalah salah satu kebijakan VOC untuk membinasakan rempah-rempah dengan cara menebang ataupun membakar pohon dan hasil rempah-rempah. Kebijakan ini untuk menindak para petani yang tidak menaati monopoli. Selanjutnya, pelayaran Hongi. Yang terakhir adalah strategi divide et impera atau politik adu domba. Pada tahun 1605, VOC berhasil mengusir Portugis di Ambon. Benteng pertahanan Portugis pada masa itu berhasil diduduki oleh tentara VOC. Kemudian benteng itu dinamakan dengan Benteng Victoria oleh VOC. Ambon merupakan pusat pemerintah VOC pertama di Nusantara. Gubernur pertama VOC adalah Pieter Both yang memerintah pada tahun 1610 sampai 1614. Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta pada tahun 1611 guna melakukan pembelian sebidang tanah. Tanah ini yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Pada tahun 1614, Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns yang memimpin pada tahun 1614 sampai 1615. Kemudian ia digantikan oleh gubernur yang baru, yakni Laurens Rehael, yang memimpin pada tahun 1615 sampai 1619. Pada masa Laurens Rehael berhasil dibangun gedung Mauritius yang beralokasi di tepi sungai Ciliwung. Pada awalnya orang-orang Belanda bersikap ramah. Namun berjalannya waktu, orang-orang Belanda mulai menunjukkan sikap congkak dan sikap sombongnya. Hal ini yang memunculkan kebencian rakyat dan para pengusaha lokal terhadap orang-orang Belanda. Pada tahun 1618, Sultan Banten dibantu oleh tentara Inggris di bawah pimpinan Laksamana Thomas Dale akhirnya berhasil mengusir VOC dari Jayakarta, sehingga Jayakarta kembali dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Gubernur VOC Laurens Rehael kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Coowen atau J.P. Coowen pada tahun 1619. Dalam waktu yang singkat, Jayakarta berhasil diduduki kembali oleh VOC pada masa pemerintahannya. Pada masanya, J.P. Coowen juga dikenal sebagai gubernur yang sangat memaksakan berlakunya monopoli. VOC melakukan intervensi politik pada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu juga, VOC melakukan politik divide et impera atau politik adu domba untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan di Nusantara. Untuk memperkuat kebijakan monopolinya, di setiap daerah yang dipandang strategis, armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan dan keberhasilan beberapa gubernur VOC, yakni Pieter Both dan J.P. Coowen. Kebijakan-kebijakan dan keberhasilan Pieter Both. Yang pertama, membangun markas besar di Ambon. Yang kedua, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku. Yang ketiga, berhasil menaklukkan Pulau Timur. Yang keempat, berhasil mengusir Spanyol dari Tidore. Yang kelima, mendirikan kantor dagang VOC di Banten dan Jayakarta. Kebijakan-kebijakan dan keberhasilan J.P. Coowen. Yang pertama, memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta. Yang kedua, mengusir orang Inggris di Pulau Ran yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Yang ketiga,
mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Yang keempat, melakukan kebijakan ekstirpasi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Penyebabnya yang pertama, korupsi, yang kedua, biaya kepegawaian yang semakin besar, yang ketiga, banyak mengeluarkan dana untuk perang, yang keempat, persaingan dagang dengan kongsi dagang lain. Sekian penjelasan yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.